yang tentunya upayanya satu, bagaimana dialog-dialog ini mampu memecahkan berbagai persoalan-persoalan kebangsaan, dan tentunya bagaimana kita mampu membangun peradaban umat dan juga bangsa menuju peradaban yang tentunya lebih mengedepankan nilai-nilai hakiki. Nilai-nilai asasi, misalnya adalah nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, dan juga nilai-nilai menghargai hak-hak asasi manusia. Kita tema pada malam hari ini, karena seri yang pertama ya, mudah-mudahan akan menjadi semacam seri yang akan memantik berbagai, kita adalah lontaran-lontaran pemikiran yang untuk kita diskusikan, terutama tadi bangunan terakhir adalah seluruh hal yang kita pikirkan, yang kita diskusikan, yang di-trigger oleh para narasumber, yang saya yakin narasumbernya ini adalah orang-orang yang nanti akan kita pilih, yang memiliki kapasitas untuk berbicara sesuai dengan tema-tema yang akan kita tawarkan. Sengaja memang kalau yang hari ini kita mengambil tema tentang ekonomi bangsa dan pengentasan kemiskinan. Saya rasa kita semua tahu bahwa problema kemiskinan ini adalah masih problematika yang sangat akut, yang memang belum kita bisa secara penuh kita selesaikan. Sejak dulu kita sudah mengatakan bahwa masalah yang besar yang dihadapi oleh Indonesia adalah salah satunya adalah tentang kemiskinan. Oleh karenanya itu, kalau kita lihat konteks saat ini Presiden lebih mengerucutkan bagaimana kemiskinan ekstrim itu bisa kita segera entaskan. Memang banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan untuk kita mengatasi persoalan tentang kemiskinan ini. Pertama, tentunya kita harus mengenali kira-kira di mana bagian-bagian bangsa ini yang masuk dalam kategori miskin. Baik dari aspek misalnya adalah aspek kewilayahan, ataupun mungkin aspek yang sifatnya adalah yang menyangkut masalah perbedaan disparitas dari sektor usaha. Kalau kewilayahan, saya rasa kita semua tahu bahwa memang kemiskinan saat ini banyak sekali ditopang atau katakanlah disumbangkan oleh daerah-daerah, terutama dalam wilayah timur Indonesia, atau wilayah bahkan di luar dari wilayah Sumatera dan Jawa. Karena memang dua wilayah tersebut adalah wilayah-wilayah yang memang agak mengalami kelambatan dari intervensi yang dilakukan oleh pemerintah yang dulu mau kita katakan banyak sekali berorientasi kepada Pulau Jawa. Kemudian kita berbicara kemiskinan yang sifatnya itu adalah kemiskinan yang antar sektoral. Kita melihat, memang kalau dilihat dari sisi angka, terutama adalah pengangguran. Pengangguran di pedesaan ini adalah jauh lebih kecil dibanding pengangguran perkotaan. Tapi apakah mereka itu bekerja, mampu untuk menghidupi, mendapatkan kehidupan yang layak, ini adalah persoalan yang lain. Karena banyak sekali orang-orang yang bekerja di sektor-sektor yang utamanya pertanian, mereka bekerja tapi tidak mampu untuk memenuhi kehidupan layak. Seumpamanya saja kalau kita membuat sebuah kalkulasi. Saat ini bagi pekerja yang bekerja di sektor pertanian, ini rata-rata upah mereka adalah 75.000. Bahkan ada yang di bawah 75.000 sehari. Kalau mereka itu bekerja tanpa dia menggunakan hak dia untuk libur, artinya 30 hari. Karena kalau dia tidak bekerja, mereka tidak akan misalnya mendapatkan penghasilan. Berarti hanya 2.250.000. Jauh sekali dibanding dengan upah minimum provinsi. Terutama adalah provinsi misalnya adalah DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan juga rata-rata dari Provinsi Jawa Timur. Kalau Provinsi Jawa Tengah masih ada di bawah. Tapi beberapa kota yang masih memperlakukan misalnya adalah upah minimum kabupaten, bahkan jauh lebih tinggi daripada penghasilan seorang buruh tani. Itu kalau dia bekerja
mereka secara penuh 1 bulan. Sehingga bisa kita katakan bahwa mereka bekerja tapi tetap miskin. Ini adalah sebuah fakta atau sebuah realitas. Sehingga dalam hal ini, saya berpikir, tentunya kita harus berpikir, gimana? Tadi adalah kita mampu untuk bisa menawarkan sebuah gagasan-gagasan program yang memang mampu untuk memberikan solusi, terutama adalah tadi percepatan untuk kemiskinan yang sifatnya regional ataupun kemiskinan yang sifatnya adalah sektoral. Nah, ini adalah sesuatu tawaran. Nah, tawaran ini tentunya kita akan melihat, kita harus membandingkan sejauh mana intervensi-intervensi yang saat ini dilakukan mampu bisa mengurangi yang namanya angka-angka kemiskinan tersebut. Saya mengambil satu contoh saja, misalnya adalah intervensi dari dana desa. Karena memang di awal-awal, ya saya juga bagian ada di dalamnya, kita sangat berharap dana desa ini akan menjadi sebuah cara untuk kita adalah memotong mata rantai kemiskinan, terutama yang di tingkat desa. Tapi memang desain kadangkala tidak seindah dari yang ada di kertas dengan sebuah realitas. Saya rasa realitas masih kita berbicara bagaimana tingginya tingkat urbanisasi, bagaimana tingginya tingkat kemiskinan, artinya misalnya mereka bekerja tapi tetap miskin. Nah, inilah yang harus kita carikan satu solusi. Modalitas sudah ada. Kalau kita berbicara masalah kesempatan dan komitmen, sebetulnya ini adalah modalitas yang memang harus kita coba istilahnya manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Modalitas dari pemerintah, katakanlah ya ini komitmen, terutama adalah kita lihat dari transfer, ya meskipun kalau bicara transfer pembangunan hari ini agak menurun karena banyak masih yang namanya belanja kementerian lembaga masih sangat tinggi. Tapi 5 tahun yang kemarin ini bisa kita lihat bagaimana yang namanya transfer keuangan daerah termasuk dana desa TKDD ini masih sangat besar. Dana desa relatif sangat besar. Nah, inilah yang menurut saya sesuatu yang memang harus kita carikan solusi. Bukan berarti kita menghentikan program itu, tidak. Tapi tentunya kita harus bisa memberikan semacam makna atau kualitas dari program itu sehingga tujuan akhir. Terutama adalah bagaimana perbaikan ekonomi bangsa, pengentasan kemiskinan ini bisa kita lakukan. Belum lagi intervensi tadi kita berbicara malah kemiskinan regional. Ini ya tentunya kita juga membutuhkan mengevaluasi berbagai intervensi-intervensi yang memang yang sudah kita lakukan dan kita harus melakukan koreksi apabila ada istilahnya hal-hal yang harus kita lakukan pembenahan atau perbaikan. Saya melihat ya terakhir terkait dengan seri webinar ini, kita memang di awal-awal kita tidak apa-apa, misalnya adalah di komit saya sangat ingin kita akan meluaskan wacana diskusi kita. Tentunya adalah dengan mengundang berbagai pihak untuk kita bicara terkait dengan dialog kebangsaan, dialog peradaban yang harus kita lakukan. Terima kasih kepada Mas Jainal sudah menjadi pembuka yang namanya forum diskusi kita pada hari ini. Besok-besok kita akan berbicara dalam mungkin isu yang lain, tapi konteksnya saya ingin semua yang kita bahas, semua yang akan kita diskusikan, ini adalah nanti akan bermuara di dalam satu platform besar bagaimana kita mampu membangun peradaban umat dan bangsa ini menjadi yang lebih baik. Saya tidak ingin katakanlah berbagai misalnya pemberitaan baik, terutama Indonesia Emas itu adalah mungkin adalah Indonesia akan ekonomi kuat, tapi mungkin dari sisi peradaban kita ini sebetulnya keropos. Tantangan-tantangan internal banyak sekali yang saat ini kita hadapi, yang kalau kita tidak mengantisipasinya dengan baik, tentunya kita khawatir bahwa itu akan merusak tatanan kebangsaan yang selama ini kita lakukan. Misalnya tentang masalah, katakanlah bagaimana fenomena terkait LGBT dan lain sebagainya, mungkin suatu saat juga menarik untuk kita diskusikan. Demikian Mas Jainal dan juga teman-teman semua komit dan Mas Zainal sebagai pengantar diskusi. Silakan, mudah-mudahan diskusi menarik dan saya yakin kalau Kang Zainal pasti menarik. Saya mohon izin, saya off-kan, tapi saya tetap memantau diskusi kita malam hari ini. Terima kasih. Wa akhiron.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Anwar, luar biasa ini pengantarnya. Acara berikutnya adalah sesi paparan yang akan nanti dipandu oleh Bapak Haji Saptadi Nur Farid. Kepada Pak Saptadi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan komit dan teman-teman yang sudah bersiap untuk mendengarkan paparan Pak Zainal. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Tentunya tidak lupa kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat pada malam ini untuk bisa berdiskusi atau paling tidak membuka wacana pikiran kita tentang apa yang akan kita bahas malam ini. Yang kedua, tentunya sholawat serta salam kita aturkan ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang berkat tauladan beliau, kita sama-sama dalam naungan Nahdlatul Ulama bisa mengikuti apa yang menjadi teladan beliau, sehingga kita bisa menjadi pengikut yang juga tidak hanya berwacana akan kebaikan, tetapi kita juga berjuang dalam kebenaran. Teman-teman, sebelum kita menyerahkan waktu kepada Pak Zainal dan kesempatan beliau untuk memaparkan apa yang menjadi tema diskusi kita malam ini, saya akan memberikan sedikit gambaran istilahnya kurikulum vitae yang milik Pak Dr. Zainal ya. Saya akan share. Inilah Pak Doktor ya, Pak Dr. Rernat. Nah, saya baru tahu juga ternyata ada gelar Dr. Rernat. Ternyata ini adalah gelar doktor yang nanti mungkin silakan Pak Zainal dikoreksi, ini gelar doktor dari Jerman berbasis riset atau gelar doktor sains ya, khusus sains. Padahal beliau S1-nya menempuh di Institut Agama Islam Tribakti Kediri. Nah, jadi kita tidak heran di sana ada sarjana agamanya. Kemudian S2-nya di UIN Syarif Hidayatullah, program studi pengkajian Islam. Nah, S3-nya nih yang beliau langsung ke bidang ekonomi, tetapi di microfinance, Islamic microfinance at University George August Göttingen. Wah, Göttingen, wah, semoga enggak salah nih, dari Jerman. Jadi Rernat ini adalah gelar khusus berbasis riset, gelar kedoktoran khusus berbasis riset, gelar kedokteran sains ya. Bidang keahlian beliau karena Pak Zainal di microfinance, tentu saja di keuangan mikro syariah, kemudian asuransi syariah, persaingan usaha. Beliau mengajar di mata kuliah di mikroekonomi syariah, di lembaga keuangan syariah, metode penelitian ekonomi syariah, kewirausahaan syariah dan ekonomi kreatif. Ini kalau saya ketemu mungkin banyak tanya ini. Kemudian fikih muamalah, ekonomi moneter dan kebang sentralan syariah, ekonomi regulasi syariah, ekonomi pesantren dan pedesaan. Nah, beliau juga sudah melakukan riset karena tadi beliau riset adalah bagian dari istilahnya bidang pendidikan ya, pendidikan beliau, gelar beliau. Jadi tahun 2014 beliau memiliki judul penelitian penerapan program penjamin simpanan untuk perbankan syariah. Prinsipal investigator, posisinya dia semacam apa ya kalau di kita ya, penelitian, nanti biar Pak Zainal saya takut salah. Itu mitra yang diajak kerjasama ada LPS. Di 2014 juga ada penelitian kajian model bisnis microbanking syariah, semuanya di microbanking dan ini nih yang khususnya di bidang syariah nih perbankan. Itu bersama OJK. Masih banyak, terutama beliau juga dengan PDT ya, dengan pembuangan daerah tertinggal. Kalau saya bacakan satu-satu kita nggak habis satu hari satu malam kayak nonton wayang hanya untuk bercerita tentang peran aktif beliau di masyarakat nih. Apalagi di seminar-seminar dan lokakarya yang diadakan oleh beberapa instansi, kemudian institusi pendidikan.
Teman-teman, kalau melihat Pak Zainal, rupanya kita tidak salah tunjuk nih, atau tidak salah meminta beliau untuk jadi narasumber, karena bidang beliau memang di mikroekonomi ya, di microfinance dan sebagainya. Nah, ini banyak terlibat dan banyak melakukan penelitian di situ. Teman-teman, khusus beliau ini memang mempunyai banyak pengalaman ya. Jurnal-jurnal beliau juga tersebar, ini juga banyak. Kita tidak mungkin baca satu persatu, tetapi kalau melihat latar belakang pendidikan beliau dan aktivitas beliau, memang kita tidak bisa mengelak ini bahwa Pak Zainal memang sudah di bidangnya di mikroekonomi. Jadi kita kalau bicara pada tema malam ini tentang pengentasan kemiskinan, sepertinya sangat sesuai. Teman-teman, ada beberapa, saya perlu sampaikan lagi bahwa tadi ada semacam paparan atau pembuka dari Pak Anwar Sanusi. Beberapa yang kami mau sebut mungkin bisa dijawab oleh Pak Zainal. Itu beliau sampaikan bahwa apa sih yang menjadi parameter terbesar untuk kita khususnya yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. Terus instrumen apa yang bisa menjadi kekuatan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Tadi Pak Anwar menawarkan dana desa. Kalau lebih khususnya pada segmen dana desa, apa yang perlu kita istilahnya di enhance ya, diperkuat supaya dana desa yang besar ini tidak sia-sia dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan. Pak Anwar Sanusi juga tadi sampaikan bahwa kita jangan terjebak pada jargon Indonesia Emas. Hati-hati karena kita jangan sampai masuk ke Indonesia Emas tapi tidak ditopang peradaban yang kuat. Jadi kita pernah mengalami namanya jargon tinggal landas itu ya, tetapi ternyata nggak jadi tinggal landas gitu. Nah, ini semoga di era jargon baru Indonesia Emas kita juga jangan sampai terjebak dan tidak memberikan isi pada Indonesia dengan peradaban yang kuat. Saya tidak akan berpanjang lebar, tetapi itu hanya titipan ya tentang latar belakang Pak Dr. Zainal, kemudian tadi titipan dari Pak Anwar yang sangat perlu kita perhatikan karena beliau sudah ada di lingkungan dua kementerian yang pokok nih. Satu adalah pembangunan desa tertinggal, ada Kemendesa, pemerintahan desa dan pemerintahan desa tertinggal ya, pembangunan desa tertinggal. Kemudian beliau sekarang ada di Kemnaker. Makanya beliau punya ketertarikan khusus tentang tema yang Pak Zainal akan sampaikan. Saya akan akhiri sementara dari saya, kemudian saya akan langsung serahkan waktu dan kesempatan kepada Pak Dokter. Saya akan mencatat dari belakang poin-poin karena itu tugas saya, dan nanti juga termasuk yang akan mengomandani dari arus diskusi ke depannya. Saya cukupkan sementara, saya serahkan kepada Pak Dr. Zainal, silakan. Monggo, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman sahihah wa qalban salimah. Hadratul mukarramun, para alim ulama wabil khusus para guru ya, Pak Sekjen, Pak Anwar Sanusi, seluruh tim komit yang berbahagia. Mudah-mudahan kita tetap komit ya terhadap komitmen yang kita bangun. Ini awal yang baik untuk memulai membangun peradaban bangsa dengan kita berdiskusi lah, sharing ya, yang mestinya kalau saya boleh kasih masukan, tapi kemarin sungkan ngasih masukan ya, judulnya itu mestinya ekonomi bangsa dan akselerasi
kekayaan gitu ya. Akselerasi bagaimana menjadi welfare community, nggak kemiskinan. Karena kalau miskin ini ya pembicaranya harus mendalami ini. Mendalami atau part of poor community. Tapi dulu S3 saya itu tentang kemiskinan ya. Jadi the role of microfinance on poverty alleviation. Jadi peran lembaga keuangan mikro dalam pengentasan kemiskinan. Ya, itu studi kasus dulu S3 saya. RERNAT itu rerum naturalium ya, kepanjangannya rerum naturalium. Coba itu etok-etok ditawari sama pembimbing, mau gelarnya PhD atau RERNAT. RERNAT betul, khas ini spesifik Jerman. Kalau PhD itu ada kandidatnya ya, PhD dalam kurung kandidat. Kalau RERNAT itu nggak ada, oh ya sudah RERNAT aja, biar nggak ditiru oleh Kang Batiul. Baik, tadi Pak Anwar Sanusi menyebutkan beberapa hal terkait dengan kemiskinan ekstrim ya. Jadi ini nanti materi ini termasuk ya fresh from the oven ya, fresh from the oven ya. Jadi baru keluar dari pemanas. Ini riset kecil kami ya terkait dengan kemiskinan ekstrim yang dengan Kementerian PMK saat itu ya, beberapa bulan yang lalu selesai. Yang poinnya adalah kita sangat miris ketika kalau dilihat dari wajah luar itu Indonesia luar biasa besar, pulaunya sekian banyak, penduduknya sekian banyak, banyak masyarakat dikirim ke luar negeri untuk persiapan SDM yang bagus, ya kan? Lalu didukung oleh banyak dari KL program-program pengentasan kemiskinan, program-program bantuan langsung tunai, tadi disebutkan Pak Anwar, dana desa ya, di Kemenaker juga banyak ya, Padat Karya, terus kemudian TKM, tenaga kerja mandiri, tenaga kerja lanjutan dan yang lainnya. Nah, yang membuat ironis kita, lah kok bisa-bisanya kita ini ya mulai tahun kemarin nih masih ada 7 provinsi yang berstatus miskin. Miskinnya itu nggak tanggung-tanggung, miskin ekstrim. Kemiskinan yang ekstrim ada di 7 provinsi. Ya, nanti juga ada bagian di sini. Jawa Barat coba, Jawa Tengah, Jawa Timur, 3 provinsi ini gitu loh ya. Kita selain provinsi yang lainnya, ada NTT di sana, ada Papua Barat, ada Maluku ya. Tapi kemudian kita terbelalakkan, ternyata di Pulau Jawa 3 provinsi yang luar biasa selama ini ya, itu kita anggap sudah relatif maju, ternyata miskin ekstrim ternyata. Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Total di 35 kabupaten kota. Miskin ekstrim. Ini kan cukup menampar wajah kita, wajah Indonesia di mata asing, ketika program-program asing juga akhirnya mungkin akan mengucur ke Indonesia untuk bisa handling kemiskinan ekstrim ini. Ini yang kemudian ada apa kira-kira? Apanya yang salah? Sudah sekian ratus triliun ya dikucurkan untuk program, apalagi di tengah pandemi kemarin. Tapi kok masih ditemukan 7 provinsi loh, ini nggak tanggung-tanggung ya, 35 kota, kabupatennya. Dan terbaru ini kemarin dapat info juga, wah ini merangkak terus ini Mas Jena, tidak di 7 provinsi saja itu, sudah puluhan provinsi lagi. Ada hal apa yang salah? Strateginya bagaimana? Nah ini kami melakukan riset di salah satu provinsi ya, di salah satu kabupaten. Nah, coba deh, tepatnya di Indramayu. Jadi nanti ini kita share juga, ada apa kira-kira, kesalahan apa yang ini mesti tidak harus terulang-ulang kembali. Baik, para guru yang berbahagia, jadi kemiskinan ekstrim itu, tadi dimention oleh Pak Anwar, ini didefinisikan sebagai kondisi di mana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrim. Bahkan mestinya tidak kurang dari 1,9 US dollar gitu ya, purchasing power parity. Kemiskinan ekstrim ini diukur menggunakan absolute poverty measure yang konsisten antar negara dan antar waktu. Nah, termasuk nanti kita ingin lihat nih, beberapa negara jiran, negara tetangga kita gimana sih handling terkait dengan kemiskinan ini. Selain nanti kita menemukan program-program pemerintah KL yang ada ini hanya nice to have,
hanya sekedar ada, atau memang ini orientasinya ke output, orientasinya adalah menentaskan telur-telur yang berukam-ukam tadi. Netes atau enggak sih? Jangan-jangan nice to have. Ini yang nanti akan kita cek dan kita lihat. Which is kalau kita lihat datanya ini ya kemiskinan di Indonesia ini ya tadi saya sampaikan cukup menampar ya. Ini perkotaan dan pedesaan dan didominasi di pedesaan terutama ya. Kemiskinannya masih relatif tinggi di sini ya. Ini masih pakai standar ini, standar internasional yang $2, nah apalagi gitu loh ya. Apalagi yang ininya lagi untuk hidup layak misalnya. Tapi terakhir kemarin saya punya data di Maret 2022 ini masih di angka jumlah penduduknya ini ya yang berstatus miskin ya ini di 26 juta lebih 9,54%. Nah, kalau kita tengok lebih jauh lagi karena ini data-data BPS ini kan juga data yang sifatnya sampling. Ini lebih jauh dari ini, lebih dalam dari ini mesti. Nah, ini yang kemudian diperlukan solusi yang bagaimana ini kita sebagai bagian dari anak bangsa ya. Kementerian harus bagaimana ini ya, tidak kemudian kita terbiasa menyuguhkan data-data yang validitas datanya masih menjadi pertanyaan ini terkait dengan kemiskinan terutama. Yang kita kenal selama ini ada kemiskinan absolut poverty ya, kemiskinan kultural, kemiskinan relatif, ini yang terkait dengan program pemerintah maupun kemiskinan struktural. Ini yang memang detail pada kesempatan-kesempatan mendatang harus kita kaji satu persatu di sini. Nah, ada upaya juga dari pemerintah, kita lihat kebijakan makronya, menjaga stabilitas ekonomi, stabilitas harga, semacam-macam melayani yang makro ya. Penciptaan lapangan kerja produksi, menjaga iklim investasi, regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, pengembangan infrastruktur di wilayah tertinggal, yang per hari ini, beberapa hari kemarin, beberapa wartawan kontak terus terkait dengan kebijakan BBM misalnya. Nah ini kan juga harus fokus melihat dari berbagai sektor. Bu Menteri Keuangan menyampaikan, wah ini Pertalite ya ataupun solar ini cukup menggerus APBN. Kira-kira bisa nggak sih ya kita pemerintah ini atau kita sudah mulai bisa refocusing program gitu untuk bisa dana-dana ini akan digelontorkan kemana saja, fokus pada kegiatan-kegiatan yang ini akan mendukung APBN, tidak kemudian misalnya semata-mata alasan APBN tersedot sehingga ya sudah kita naikkan saja harga energi, harga bensin ya dan solar ya, BBM dan yang lain. Refocusing misalnya, atau kemudian retargeting, ya sudah kita target kembali, kita hitung-hitung siapa ini targetnya, jangan barangnya tapi people-nya ya kan misalnya ya enggak, subsidinya itu tidak di harganya itu tapi orangnya, bisa enggak targetnya itu tidak di barangnya BBM ya, tidak di situnya, tidak mestinya harganya 20.000 menjadi 10.000 enggak, tapi kira-kira di personnya, atau diperlukan strategi baru untuk mencari alternatif income resources untuk APBN. Ini kan menjadi PR ya, PR bersama lah, tidak di kementerian saja, tapi kemudian solusi-solusi hal-hal kayak gini harus dipikirkan. Agar apa? Ini tidak impact direct impact ke masyarakat yang akan memperdalam indeks kemiskinan, memperdalam kemiskinan yang ada. Nah, ini yang juga kebijakan-kebijakan makro kayak gini harus diperhatikan ini. Kalau enggak ya permasalahan ini tidak akan bisa tuntas dalam jangka pendek maupun menengah maupun panjang. Kebijakan mikro misalnya menurunkan beban pengeluaran. Ada program-program pemerintah. Ini itulah dan yang lainnya ya, dari Kementerian Sosial, dari Kementerian Naker ya, dari Kementerian apalagi PDT, ini cukup bagus ya, menambah pendapatan dan yang lain. Hanya koreksi kami ini sekedar bridging untuk di slide berikutnya. Koreksi kami, program-program ini sudah menyasar enggak ya pada penerima manfaat yang sesungguhnya, sehingga ini tidak only nice to have, tapi kemudian ya betul-betul mengarah ke akselerasi percepatan pengurangan pengangguran ya. Di tempatnya Pak Anwar Sanusi ini kebetulan kami juga ikut incas membantu terkait dengan perluasan kesempatan kerja ya di berbagai provinsi itu. Nah, ini kira-kira bagaimana agar
ini tidak sekedar program ya, tapi kemudian bisa menetas program-program yang ada ini. Tentu diperlukan keseriusan dan diperlukan berbagai kebijakan yang afirmatif ya, yang betul-betul ini targetnya jelas, betul-betul ini fokus kegiatannya jelas, dan betul-betul ini menyasar kepada penerima manfaat. Ini tadi yang kami mention 7 provinsi prioritas pengentasan kemiskinan ekstrim. Coba ini kita masih geleng-geleng kepala, waduh di Pulau Jawa, apalagi di tempat lain gitu ya. Saya nggak yakin deh Sumatera ini juga aman-aman saja, Kalimantan aman-aman saja, Sulawesi aman-aman saja. Ya kan, kalau kita lihat detail lagi perkembangan yang terbaru, kita tahu ternyata sudah merangkak ke jumlah provinsi yang lebih banyak lagi, tidak cuma di 35 kabupaten saja, tapi sudah merangkak ke provinsi-provinsi lainnya. Ini ada apa ya, program pemerintah yang sedemikian bagusnya dengan kucuran dana yang juga sedemikian banyaknya ini menyasar enggak sih, nah, gitu ya. Nah ini tadi kami sebut ya, kami sampaikan ada program Keluarga Harapan, program ini itulah dari Kemensos, ada dari Kementerian Desa, dana desa ya yang juga cukup besar, ada kementerian dari program-program di Kementerian Tenaga Kerja, ada Padat Karya, Tenaga Kerja Mandiri ya kan, atau ada program-program yang lain, tentu dari kementerian lain juga ada ini pastinya, kewirausahaan dari Kemenpora dan yang lain. Nah ini kira-kira bagaimana agar tidak nice to have saja. Nah, ini realisasi saja yang kalau di data ini sudah cukup banyak, sudah relatif banyak lah ya. Atau programnya tadi itu programnya siapa itu Bu Deni Purbasari ya, Kartu Prakerja misalnya ya di Menko Perekonomian. Ini kira-kira hanya sekedar program atau betul-betul menyasar? Jangan-jangan ini apa ini ya, program-program yang ada ini kalau tidak di skenario dengan baik, tidak di mapping dengan baik, perencanaannya hulu ke hilir, ini hanya menambah kegiatan-kegiatan program-program yang di situ APBN akan berjajaran, bocor di mana-mana. Ini yang kita khawatirkan. Sementara kita lihat beberapa contoh negara lain ya, Asia Tenggara ya, populasi di bawah garis kemiskinan, oke lah kita masih di middle ya, tapi masih lebih bagus ya, kita masih iri dengan beberapa negara tetangga, Thailand, Vietnam maupun Malaysia ya, angka kemiskinannya relatif rendah dibandingkan kita. Tapi data saya masih di Maret 2021, tadi di 2022 kan sudah 9 poin sekian persen. Bapak Ibu nggak ada Ibu ya, Bapak sekalian, atau lihat di Meksiko ya, kebijakan negara lain yang dilakukan untuk peningkatan perekonomian ya, pengentasan kemiskinan. Mereka ini fokus dalam mengakselerasi bagaimana UKM ini memiliki bargaining position yang lebih bagus dengan teknologi yang tinggi dalam menjual barang, services, dan inovasi teknologi ke pasar global. Ini fokusnya Meksiko. Program ini untuk mengakses modal ventura, mencari pelanggan asing, dan menjalin kemitraan dan aliansi internasional. Dulu saya pernah di Kementerian Tenaga Kerja, di Kementerian Kemenpora, khusus untuk bagaimana menggait modal-modal gitu ya di salah satu pokja. Nah ini yang lagi-lagi kita terbentur di SDM. Untuk lari itu kita masih belum siap gitu ya, masih belum siap. Ya, Ireland ya mengadopsi teknologi baru dan memasukkan ke ekonomi dan masyarakatnya. Jadi masyarakat sudah dibiasakan melek ya, sudah teknologi savvy, sudah cerdas teknologi, apalagi di zaman sekarang ini. Costa Rica membantu usaha kecil dan menengah UKM ya, lokal menjadi pemasok yang memenuhi syarat untuk perusahaan multinasional yang beroperasi di Costa Rica dengan melibatkan pelatihan, penilaian teknologi, dan menghubungkan program promosi dan yang lainnya. Ini yang kita miris ya. Kadang kita itu tidak hanya di kementerian dan lembaga lain, tapi di kampus misalnya, di kami pun kadang kita mengkritik ini. Dikit-dikit kita buat program itu atau binaan masyarakat UMKM itu ke hal-hal yang yang mewah. Kita malu misalnya ngangkat tepoci ya untuk go internasional. Kita agak risih atau agak kurang pede ketika ngangkat misalnya ya tetang ya atau yang lainnya yang
atau apa, nasi pecel misalnya, rawon, gulai, which is itu adalah kekayaan yang manakala itu go internasional luar biasa. Yang saat ini kita lihat di mall-mall yang ada itu coba ya kan, masakan-masakan tradisional dari Jepang masuk, masakan tradisional dari negara-negara tetangga masuk di kita semua. Mereka pakai bahasa-bahasa mereka itu ya kan, susiti dan yang lainnya nih. Nah ini kan kita bisa masuk juga hal yang lainnya yang sudah nggak boleh kemudian kita buat namanya modern yang kita akhirnya nggak mengenal dan yang lain. Ini yang Costa Rica juga mencoba untuk bisa sadar terkait dengan hal itu. Ceko dan Serbia membantu perusahaan lokal menjadi pemasok bagi perusahaan transnasional, dibantu oleh kebaca enggak ya, sorry enggak di ini, dibantu oleh pemerintah dalam memaksimalkan limpahan dan keterkaitan kompetisi tersedia dan foreign direct investment. Korea juga sama, membantu perusahaan lokal. Jadi pemerintah hadir betul, turun betul untuk memastikan bahwa masyarakatnya ini mampu, SDM-nya ini mampu. Memang lagi-lagi kita itu dihadapkan pada masalah SDM, ya. Problem utama kita, kemiskinan masih merajalela ini. Problem utama kita terkait dengan daya saing kita yang masih kalah dengan negara-negara tetangga, ya, apalagi internasional secara luas. Problem kita yang masih belum bisa melakukan inovasi-inovasi baru dan yang lainnya. Itu lebih pada nomor satu itu apa? Problem kita itu SDM. Lagi-lagi SDM. Nomor dua apa? Nomor dua sumber daya manusia, SDM lagi. Nomor tiga apa? SDM. 4 sumber daya manusia. 5 sampai 5 itu problemnya di SDM. Nah, kira-kira ada program yang salah di sisi mana ketika SDM kita ini masih belum siap ini untuk di MEA, misalnya masyarakat ekonomi Asia misalnya. Ini kita jangan-jangan kita akan dijajah oleh bentuk penjajahan baru ketika SDM ini nggak disiapkan. Ya kan, kemiskinan akan turun-temurun ketika ini SDM tidak dibenahi. Kesiapan mentalnya lah, ya kan, kesiapan edukasinya lah, ya model-model bentuk entrepreneurship yang dibangun lah dan yang lain. Satu contoh misalnya, kalau negara-negara lain itu betul-betul mendorong model-model marketing yang cerdas, yang canggih. Ya, kita kan masih entrepreneur, tapi kemudian coba merangkak CEO di berbagai negara itu 70-80% itu mereka adalah ahli marketing atau mereka itu berasal dari pemasar-pemasar. Nah, kira-kira bagaimana ini? Mungkin nanti bisa didorong ya bersama-sama di KL-KL yang ada di Naker misalnya, didorong. Oke lah, bentuk-bentuk kewirausahaan yang didorong itu mengarah ke salespreneur. Jadi entrepreneur yang dipoles jadi salespreneur, menjadi pedagang-pedagang yang canggih. Karena 70-80% CEO itu dari kemampuan mereka sales. Nah, ini ya untuk bisa digarap ke arah sana. Nah, review kami terhadap bansos-bansos yang ada atau program-program KL yang ada ya. Di kebijakan makronya tadi itu ya dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi macam-macam lah ya. Tadi ya meregulasi berbagai macam kebijakan mikronya mencukupi pangan dan energi keluarga, ya kan, memberikan akses layanan kesehatan dan yang lainnya yang harapannya masyarakat bisa terangkat. Nah, memang bansos ini ya, bansos ada semi bansos, ada bantuan untuk yang sesungguhnya. Bansos memang nggak bisa dihindarkan, dicanangkan di Indonesia, di negara maju pun ya, di Jerman misalnya dulu setiap bulan itu masyarakat yang betul-betul miskin itu yang ngantri mereka di balai kota untuk apa? Untuk memperoleh subsidi, untuk memperoleh gaji bulanan 400 euro atau 600 euro tiap bulannya ya. Karena apa? Mereka nggak butuh pembiayaan, mereka nggak butuh program, mereka butuh makan, butuh minum, butuh sandang. Nah ini yang sehingga program bansos dimanapun ya memang tetap ada, tapi skupnya kan nggak banyak. Jadi tetap itu. Ketika mereka sambil dibarengi dengan program mungkin pemberdayaan ya, community empowerment. Ketika mereka naik kelas menjadi kalau di syariah menjadi qardul hasan, pembiayaan kredit lunak, naik kelas dihubungkan dengan lembaga keuangan mikro, naik kelas dihubungkan dengan perbankan. Ini yang kita itu patah-patah terus ya. Di Indonesia ini kita ini masih patah.
Selesai dari level 1 ya, misalnya Basnas punya program pemberdayaan. Setelah dikasih sandang pangan, terus kemudian mereka meningkat, punya semangat, punya mental, dikasih zakat produktif. Mereka naik tingkat, siapa yang menangani setelah keluar dari Basnas untuk dikawinkan dengan lembaga keuangan mikro untuk pembiayaannya. Lepas dari situ, siapa yang menghandle, memantau, atau dibuatkan mappingnya untuk kemudian menjadi nasabah di lembaga perbankan. Ini yang kita patah-patah, gitu ya, nggak tersinergi dengan baik. Baik, nah contoh misalnya BLT di Indonesia pada masa pandemi 2 tahun belakangan sangatlah rawan. Kalau tidak dihandle, ini salah sasaran. Yang problem utama tidak terselesaikan, malah ditemukan masyarakat tokoh-tokoh masyarakat, bahkan kepala desanya bukan menerusi. Ini malah yang lebih kaya gitu loh ya. Penerima manfaatnya nggak sampai mengucur ke mereka. Penerima manfaat utamanya nggak merasakan. Kaum urban perkotaan belum memiliki KTP di kota di mana mereka berdomisili, sehingga ada orang-orang yang berhak menerima tunjangan tetapi tidak mendapatkan bagian. Ini part of result of our research ya, bagian dari riset kami. Menjadi penyebab korupsi terhadap BLT yang terjadi di skala lapisan, baik dari pusat sampai daerah, sehingga BLT yang didapat hanya sekitar 50%. Ini real yang kami temukan ya. Nah, sehingga wah, jangan-jangan program-program yang sudah didesain sedemikian bagusnya, sedemikian rapinya, ini malah membuat mental-mental masyarakat, baik dari pusat ke daerah, mental-mental yang korupsi, mental-mental yang tidak fair, tidak jujur, ya kan, membuat bentuk kejahatan baru untuk garong APBN. Nah, ini poin yang kita perlu cermati. Baik, program keuangan mikro di Indonesia juga belum berjalan dengan baik. Hanya bank pemerintah saja yang eligible dalam memberikan kredit. Dalam pelayanan berbasis IT masih tertinggal di daerah dan di daerah terpencil memiliki perbatasan dalam jangkauan internetnya. Which is hari kemarin saya nggak jauh ini ya ke Bogor, Bogornya Bogor Selatan, untuk melihat di Cigombong ya, di desa Ciwuluh. Padahal dia itu kopinya bagus, bisa andalan. Terus kemudian dia punya kumis kucing, punya apa lagi itu ya, 3 produk itu bagus saya lihat ya, kami baru kemarin saya ke desa itu ya. Tapi kemudian bagaimana bisa terkoneksi dengan buyer baru, bagaimana bisa terkoneksi dengan off-taker, terkoneksi dengan pemodal, internet aja nggak ada gitu loh ya. Misalnya programnya Pak Anwar, bagaimana mereka bisa memperoleh program TKM misalnya ya, tenaga kerja mandiri. Gimana bisa mereka terinfo padahal daerah-daerah bagus. Nah, ini yang juga mungkin menjadi target juga ya, menjadi target. Pengentasan kemiskinan melalui prakerja, melalui pekerja migran di luar negeri mempunyai dampak negatif seperti kasus penyiksaan dan pelecehan terhadap buruh migran. Sehingga dari sini ya kemiskinan masih tetap berjalan dengan baiknya. Ini misalnya ya, ini kasus kemarin kami melihat di Indramayu, kurangnya modal pendanaan, permasalahan utama ya dalam mengembangkan usaha bagi para keluarga miskin yang memiliki mata pencarian sebagai pedagang. Ini yang kami cek, yang kami lihat adalah usaha ultra mikro yang memperoleh pembiayaan atau usahanya ini ya sekitar 2 juta, 3 juta pembiayaan, bahkan 500.000. Ultra mikro dan mikro. Kita melihat ini, mereka ini sudah usaha, tadi dimention oleh Pak. Sudah usaha, sudah bekerja, tapi masih miskin. Ya, tapi masih belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Karena apa ini? Modalnya nggak cukup. Ya kan, mereka selama ini kalau ke bank ya unbankable ya. Kalau ke lembaga keuangan mikro gimana mengawinkannya? Program Basnas mereka nggak tahu kalau itu ada misalnya. Ini kita patah-patah gitu ya. Root causesnya adalah ya kualitas produk UKM belum memenuhi standar. Apalagi kalau orientasinya bisa ekspor. Ini yang perlu didampingi. Ini saya lihat di kementeriannya Pak Anwar di tenaga kerja, Kemenaker biasanya sudah cukup bagus untuk menghandle. Promosi dan pemasaran belum maksimal. Ini kita sampaikan. Nah, kita lihat beberapa negara jiran, negara tetangga, ya nggak jauh-jauh lah. Kira-kira gimana sih mereka model pengentasan kemiskinan? Ya, kita lihat dengan 5 aspek yang ini terjadi di objek penelitian kami kemarin itu. Di 1, keterbatasan modal. 2, program bantuan sosial pemerintah kurang tepat sasaran. Ini kami temukan ini ya. Kami nggak menerima Pak, padahal ini miskin banget. Padahal memang ini mestinya menerima. Gimana ini mekanismenya? Gimana ini manajemen? Rendahnya
penghasilan usaha atau dagang. Benar mereka berusaha, tapi kan masih tetap rendah, nggak mencukupi untuk kebutuhan hidup mereka. Ada apa yang salah? Padahal alam kita melimpah ruah. Promosi dan pemasaran belum maksimum ya. Tadi sehingga kami menawarkan gimana kalau ada program sales trainer gitu loh yang dituangkan dalam bentuk program yang bisa masif ya sehingga masyarakat bisa. Lalu kualitas produk yang belum memenuhi standar ya. Ini yang memang perlu didampingi sehingga bisa maksimum. Satu, keterbatasan modal. Kita lihat ya. Jadi Malaysia, Singapura, Thailand, 3 negara berkembang ini sebagai komparasi strategi pengentasan kemiskinan pelaku usaha mikro dan ultra mikro pada aspek keterbatasan modal. Kira-kira gimana Malaysia? Kita lihat ya. Ya, walaupun memang kita ini negara besar. Kalau kita lihat dikomparakan dengan Malaysia atau Singapura ya totally different. Tapi paling tidak ada gambaran ini ya. Komparasi strategi di Malaysia, mereka mendidik praktisi UMKM sekaligus memberi insentif bagi mereka yang bersedia. Ya, mendidik, jadi SDM lagi. 2, meningkatkan jumlah pusat-pusat pembinaan UMKM. Kita yang patut berbangga, ini ada lagi-lagi saya mention di Gatot Subroto ya, sebabnya Pak Anwar Sanusi, ini program BLK. Ini sudah cukup bagus, sudah di-develop, sudah sekian ribu gitu ya. Tapi kemudian bagaimana bisa optimum? Programnya harus terstandar, harus terkontrol, monefnya harus dilakukan. Jangan-jangan itu hanya nice to have, ya sekedar ada. Jangan-jangan itu hanya menjadi gudang. Benar tulisannya adalah fokusnya BLK yang IT, BLK yang pertanian. Ya beberapa tadi kami juga mengunjungi ya tadi pagi ke salah satu BLK itu Pak Anwar. Aduh ini belum optimum ya sayang. Kemarin juga kami ke BLK juga melihat wah belum optimum lagi. Ini yang perlu untuk dilakukan monef karena kayaknya sih butuh 10 step. Ini baru step ketiga barangkali ya terbangunnya BLK itu. Tapi kemudian bagaimana bisa disinergikan? Which is boleh mungkin kita berpendapat ini sudah bukan ranahnya Naker lagi misalnya yang sudah membangun BLK, tapi ranah kementerian lain. Ini yang kita masih patah-patah, belum terkonek. Ini yang positif hal positif yang bisa kita lihat di negara tetangga kita. Oke. Nah, mengembangkan pengusaha Bumi Putra untuk menjadi vendor di industri tertentu. Jadi ada afirmasi keberpihakan orang lokal ya. Bank UMKM di Malaysia juga memiliki program khusus yaitu skema untuk pembangunan ekonomi pedesaan. Ini kita sangat tertolong di program PDT ya dana desa itu. Tapi kemudian bagaimana ini juga tetap dilakukan monef ya atau dilakukan pengembangan program dengan baik. Tentu memang SDM yang tidak hanya mampu mengelola manajemen, tapi SDM yang punya mental gitu, mental untuk maju, mental untuk terentaskan dari kemiskinan. Kalau nggak punya mental untuk itu ya tetap aja, karena mereka nggak siap. Dicekokin program apapun, dikasih modal seberapapun, kalau mentalnya adalah mental yang di bawah, tangan di bawah, ya ini akan tetap ke arah sana. Tahun ini menerima program, tahun depan menerima program, depannya lagi menerima program. Dia tidak siap mental untuk merubah kehidupannya. Ini yang juga menjadi problem kemiskinan yang terus berlanjut. Nah, Singapura ya penyediaan teknologi informasi melalui seminar, kursus dan pameran sama sih penyediaan kesempatan untuk transfer teknologi. Ini yang kita sebenarnya sudah diawali dengan baik ya dengan adanya ribuan PLKK itu tadi ya. Tapi PLK punya di bawah kementerian ya atau PLKK atau banyak program Kementerian Desa dan yang lainnya ini yang harus tetap dikawal dengan baik. Thailand ya mereka pemangkasan pajak bagi UKM dengan omset di bawah 200 juta ya baht ya dan keuntungan di bawah 5 juta baht misalnya. Jadi ada afirmasi sudah deh ini berbunga aja belum, baru keluar daun-daunnya, ibaratkan ini pohon, baru daunnya bersemi, ini sudah diambilin daunnya. Untuk apa daun diambilin ini gitu ya? Nanti dah kalau sudah berbuah lebat, sudah berbunga, sudah berbuah lebat, sudah mendatangkan hasil, baru dipetikin dong. Misalnya, ya kan ini terkait dengan afirmasi berbagai kebijakan. Mengusulkan kepada pemerintah agar memudahkan mereka dapat mendapatkan pinjaman dengan bunga yang rendah, dengan bunga yang minim ya. Atau mengusulkan pemerintah menyederhanakan visa untuk pemegang visa Amerika Serikat, mancanegara, Eropa, Inggris dan yang lainnya
Ini kaitannya dengan agar investor luar negeri bisa masuk ya. Dan yang lainnya. Nah, penguatan pengentasan kemiskinan, ya, penguatan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif. Ini yang harus dipastikan bisa terbentuk, terbangun dengan baik. Yang kedua, penguatan kemampuan entrepreneurship dan kegiatan usaha. Entrepreneurship termasuk salespreneur tadi di dalamnya. Lalu penguatan sektor keuangan untuk pembiayaan, ya. Ini yang juga pemerintah perlu hadir untuk memastikan perbankan atau industri keuangan ini mereka tidak di menara gading. Ini yang beberapa tahun lalu saya dengan UJK melakukan penelitian meeting the gap between supply dan demand untuk micro banking model, ya. Menemukan gapnya di mana sih? Kebutuhannya, demand-nya sudah jelas banget, ini masyarakat butuh pembiayaan. Masyarakat butuh modal untuk mengembangkan usahanya, ya kan? Di sisi lain, industri dari sisi supply, perbankan, mereka ini terjadi excess supply, excess keuangan, ya, uangnya banyak. Kami menyalurkan kemana, ya? Ini kan nggak ketemu. Yang satu butuh banget, yang satu kelebihan banget, mau disalurkan di mana? Ini terjadi. Kami melihat di beberapa provinsi, ya, termasuk di Padang, ya, di Jawa Timur, di Sulawesi, di Maluku, kita lihat semua, waduh, ini ada gap di sana. Yang mungkin pemerintah perlu hadir untuk memastikan, ya sudah, you jangan di menara gading aja, turun dong, alokasikan sekian persen untuk sektor UMKM dong. Nah, sudah deh, dari situ nanti kami kasih insentif, ya, insentif berupa apa, ya, kemudahan regulasi atau apapun dan yang lain. Ini beberapa hal yang perlu untuk dipastikan bisa berjalan dengan baik. Dua, program bansos pemerintah kurang tepat sasaran, tadi kami sudah mention, ya. Ini kami temukan gitu loh, ya. Waduh, ternyata ada di sana. Jangan-jangan ini ya hanya menambah kekayaan orang-orang yang sudah relatif kaya, relatif cukup, tapi nggak tepat sasaran. It is ya only nice to have tadi itu. Ya enggak. Nah, ini yang kemarin kami lihat, kami temukan perilaku menyimpang petugas, ya, mulai dari aparat di pusat maupun di level desa, ternyata gitu ya, untuk mereka juga, untuk ponakannya, untuk anaknya dan yang lain. Tidak untuk mereka yang menerima program sesungguhnya. Ketidaksesuaian data ini juga penting, ya. Ternyata data itu ya data-data yang nggak real. Jumlah masyarakat miskin yang memperoleh bantuan itu siapa saja nggak punya data yang valid. Perilaku menyimpang masyarakat dan yang lainnya. Oke, ini tadi sudah kami ini, ya. Jadi ini jangan-jangan ini program-program baru, bansos dan yang lainnya ini akan menambah mental masyarakat bobrok ketika tidak ada MONEF. MONEF ini penting, memastikan itu semua grand design-nya harus dibuat dengan baik. Tindakan pencegahan dan perbaikan program bantuan sosial pemerintah kurang tepat sasaran ini perlu menjalankan prinsip pengelolaan media sosial yang komunikatif, kreatif, dan informatif untuk menguatkan pelibatan publik engagement, ya. Sehingga ini terkontrol. Ini salah kalau saya berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan bansos, misalnya. Menjaga kualitas konten yang diunggah, yaitu konten yang mampu memenuhi kebutuhan nilai informasi yang relevan. Oke. Rendahnya penghasilan usaha atau dagang. Mereka sudah berusaha, tapi untungnya masih kecil. Kenapa ini? Indikator rendahnya penghasilan dagang, adanya persaingan dagang. SDM-nya perlu disiapkan, kurangnya pendampingan. Ini ya. Ya, kita sangat menyadari tadi yang kami sampaikan. Antara KL1 dengan KL yang lain ini patah terus. Nggak tersinergi dengan baik. Kalau ini disinergikan, oke lah, habis dari Basnas, ya, Badan Amil Zakat Nasional, ya kan, wakaf, zakat, infak, sedekah itu, lalu naik ke kementerian mana ini kira-kira? Oh, Kementerian Desa. Naik kemana? Oh, Kementerian Tenaga Kerja. Naik kemana? Oh, atau mungkin bansos lebih dulu tadi itu. Sampai di ujung itu naik ke Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan. Untuk apa? Ada lisensi, ada pendampingan untuk bisa ekspor. Ini yang kita masih sering patah-patah gitu, ya. Rendahnya informasi dan pengetahuan mengenai pengelolaan usaha manajemen dan yang lainnya. Promosi dan pemasaran yang belum maksimal tadi, ya. Jadi kayaknya perlu digalakkan model salespreneur. Ini penting ini, ya. Salespreneur ini ya mereka teknologi savvy, mereka yang tidak terikat dengan dengan harus ngantor di mana, jam berapa. Ini mereka betul-betul leluasa,
ya namanya CEO gitu ya. Dia calon-calon CEO mengembangkan pola-pola inovatif yang dimiliki. Minimnya pengetahuan masyarakat, inisiatif dan pelaku usaha belum maksimal. Sebagian besar pelaku usaha hanya menjalankan usaha kecil, kurangnya inisiatif pelaku usaha yang tidak maksimal, sarana prasarana terbatas dan yang lainnya dan yang lainnya. Ini problem yang harus dikuatkan. Kualitas produk yang belum memenuhi standar, lagi-lagi ini tanggung jawab KL mana ya. Ketika ini tidak putus antara KL satu dengan yang lainnya itu berkesinambungan, it will be fine. Ini akan sangat baik ke arah sana, sehingga ya program-program pengentasan kemiskinan akan optimum dan tepat sasaran. Sehingga rekomendasinya itu terkait dengan ini kami melihat yang di pelaku usaha ultra mikro dan usaha mikro, mereka perlu memperluas jaringan pemasaran dengan tetap didampingi, memperbaiki kualitas SDM. Lagi-lagi tadi saya mention sampai 5 hal loh problem kita itu. 1 SDM, 2 SDM, sampai 5 itu problemnya masih SDM. Menerapkan teknologi yang tepat guna. Ya, ini kan KL sampai ke bawah itu dibutuhkan pendampingan KL untuk memastikan ini bisa berjalan dengan baik. Sehingga dalam hal ini kita semua pemerintah dapat melakukan upaya penerapan strategi perbaikan yang dapat diusulkan untuk meningkatkan penghasilan UMKM yang ada. Sebagaimana tadi negara-negara jiran itu, negara-negara tetangga memaksimumkan dengan baik ini pendampingannya, iya, afirmasi kebijakannya, iya, maupun yang lainnya. Ya, pemetaan bauran pemasaran dari berbagai aspek, produk, price, place, promotion, ini semua harus memiliki nilai tawar yang tinggi. Ya, analisa usaha, cash flow dan yang lainnya. Demikian sampai di sini sekedar sharing untuk bisa kita perdalami lagi sehingga komit harapannya bisa komit untuk membangun peradaban bangsa. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tadi padat banget ya, sampai pusing kepalaku nih. Materinya bagus dan banyak hal yang sudah didalami oleh Pak Zainal nih rupanya. Ya, karena pengalaman beliau masuk ke kementerian dan melakukan penelitian bersama kementerian-kementerian yang terkait langsung dengan pengentasan kemiskinan. Sebelum kita lanjutkan, saya hanya mau mengatakan kita sebaiknya dalam bertanya mungkin pakai raise hand saja ya, atau boleh dengan chat ya. Saya kalau pengen simple sih pakai raise hand. Di Zoom itu di bawah itu ada reaction tuh. Reaction itu nanti kalau diklik akan muncul raise hand dan sebagainya ya. Nah, itu teman-teman saya ulangi, kalau ada yang ingin ditanyakan atau mengungkapkan, pengen sedikit lebih dalam tentang materi yang disampaikan Pak Zainal, nanti pakai yang metode raise hand ya. Itu di bawah itu ada reaction, terus nanti diklik ada tombol raise hand gitu. Nah, teman-teman saya persilakan kalau yang mulai akan mengajukan pertanyaan. Nah, saya mau bicara jadi kalau banyak tadi, waduh mau nanya apa sampai bingung teman-teman. Tapi saya perlu ada beberapa poin penting tuh tadi ya. Dibuka dengan challenge tuh Pak Zainal tuh bahwa program kemiskinan yang berjalan itu sebenarnya nice to have atau output oriented gitu. Nah, Pak Profesor Ali juga punya perhatian di situ gitu. Nah, itu kita itu ya sedikit tadi menyindir tentang persoalan APBN kita ya, Pak Zainal, walaupun tidak terlalu dalam, hanya mungkin ada pemikiran refocusing program, retargeting program, sehingga tidak melulu menutup defisit APBN dengan menaikkan harga BBM gitu ya. Nah, yang menarik memang yang saya alami sendiri dalam persoalan di masyarakat ya, karena saya juga terkait mengelola programnya Pak Anwar nih, memang pokok itu memang SDM. SDM itu memang seperti yang ditemukan oleh Pak Zainal itu harus punya, saya sendiri itu sampai kewalahan untuk melakukan pendampingan terus ya, karena di sana nggak cuma edukasi, tetapi mental tuh, penguatan mental teman-teman untuk entrepreneur tuh gimana gitu. Nah, saya tertarik tuh ada 70-80% CEO itu dari marketing. Nah, itu saya tertarik. Emang betul Pak Zainal, di industri itu orang sosial ya itu menangnya di sini. Orang sales itu cepat menjadi
naik ini apa namanya, naik karir ya. Kita orang IPA, orang teknik dulu kalau masuk ke ITB, masuk apa tuh susahnya minta ampun. Tapi di kerjaan disalib terus sama orang sosial kalau dia pegang di sales. Saya cerita nih, memang betul. Memang kalau teman-teman di industri lapangan itu dia lebih, kalau mau eskalasi perusahaannya, kita pilih yang di atas-atas itu adalah orang yang sudah terjun ke sales. Nggak usah jauh-jauh, di Indosat itu orang yang CEO itu semuanya mantan sales. Pak Fajri dan sebagainya itu mantan sales semua itu. Jadi walaupun dia teknik, kalau belum pernah masuk sales, jarang yang bisa naik ke CEO. Nah, Pak Jainal tadi mengusulkan entrepreneur juga harus diarahkan ke salespreneur. Nah, itu setuju itu. Nah, Pak Jainal juga menyatakan eskalasi program kita masih patah-patah ya. Satu patah-patah tidak berkelanjutan, maksudnya mungkin begitu. Dan tidak dikawinkan, diintegrasikan dengan program yang lain, misalnya pembiayaan mikro ya. Kalau sudah dibiayai, SDM terkuat lagi, mestinya ada eskalasi untuk pembiayaan lebih lanjut, sehingga usaha ini makin berkembang. Terus dibarengin dengan dikenalkan dengan mitra-mitra strategis yang lain untuk bisa dibiayai, seperti apa yang dilakukan Malaysia tadi. Ada Bumi Putra harus punya kewajiban membantu UMKM misalnya kayak gitu. Nah, ini memang pekerjaan sulit. Saya sendiri juga kalau punya perusahaan untuk diwajibkan membantu UMKM tuh pusing juga, UMKM mana yang harus bantu. Tapi itu menjadi pemikiran yang bagus. Nah, ada beberapa program yang diamati oleh Pak Jainal terkait dengan bansos tadi, ada terkendala oleh teknologi gitu ya, hanya bank besar yang menyalurkan. Kemudian kalau diarahkan ke TKI juga kita mengalami problem yang aspek lain, misalnya tadi ada penyiksaan dan diskriminasi gitu ya. Nah, tapi itu bukan berarti program itu gagal, tapi perlu apa istilahnya, penyempurnaan dan fokus-fokus yang lebih baik. Sebenarnya seperti tadi ya Pak Jainal sampaikan, di negara lain itu kan ada pemangkasan pajak untuk UMKM, di kita juga sudah kan. Hanya 4,5 M saja yang dapat, yang bisa PKP misalnya, yang wajib PKP gitu misalnya, 4,5 M per tahun. Terus pemberian bunga kecil gitu kan juga sudah ya. Ya mungkin perhatian kita lebih fokus ya, lebih fokus ke sisi SDM. Tadi ada itu kayak hadis Nabi, ibumu siapa yang kamu hormati, ibumu tadi Pak Jainal juga sampaikan. Problem kita juga SDM, nomor 2 SDM, nomor 3 SDM, nomor 4 SDM terus sampai 5 kali, Masya Allah. Pantesan aku susah banget Pak Jainal bantu orang di bawah. Sampai diledekin sama Mas Imam sama Mas Guru Kaji itu. Saya suruh fokus di bisnis saya saja, katanya nggak usah aktif-aktif dulu katanya. Ya benar juga sih. Supaya kuat dulu katanya. Karena nggak usah bantu-bantu dulu katanya gitu. Nah, problem yang kedua, problem selanjutnya itu rendahnya pendapatan tadi Pak. Rendahnya hasil usaha lah ya, maksudnya itu tadi ya. Ya mungkin kurang. Tapi teman-teman, saya melihat makalah yang diberikan Pak Jainal memang sangat padat ya. Nah, teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya, nanti saya bantu-bantu kalau ada yang perlu disampaikan lebih jelas dan sebagainya. Ada mungkin Pak Ali mungkin membuka, nggak bertanya boleh atau menanggapi juga boleh. Pak Ali, silakan. Ya. Terima kasih Mas Ab. Ya. Terima kasih. Mohon izin Mas Jainal. Saya menyaksikan menyimak tadi itu sangat menarik ya paparan Pak Zainal. Selain yang sudah Mas Zainal tadi, selain sudah diresum oleh Mas Ab dengan cukup apik ya. Tapi saya ingin sebenarnya lebih mendalami Mas Zainal dengan ide tadi ya. Saya baru menemukan jawaban sekarang nih, bahwa pengentasan kemiskinan dan macam-macam itu memang kita lupa betul Mas Zainal tuh. Nggak, sasarannya ke people memang. Kuncinya memang di people. Itu saya kira harus kita gembar-gemburkan ini ke people, dan dari ujungnya kan direkomendasikan secara mikronya adalah SDM gitu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, nanti mungkin Mas Zainal bisa mengeksplor kembali makna people-nya seperti apa gitu. Karena
dari riwayat Mas Zainal itu kan disertasinya ekonomi makro gitu, tapi terus kemudian di praktisnya di mikro gitu, jadi sangat lengkap. Dan tadi lebih banyak menyoroti hal-hal yang lebih ke mikro lagi. Yang kedua adalah dari berbagai hal yang tadi, kalau bahasa sopannya Mas Zainal kan patah-patah ya. Tapi kalau saya merasa itu sebenarnya ingin mengatakan bahwa koordinasi antar bagian, antar struktur, antar horizontal, vertikal maupun supra itu memang nggak lancar di kita. Nah, ini harus kita perbaiki. Mungkin kita bisa berikan rekomendasi seperti apa. Leader sektornya siapa itu nggak clear kita. Saya ingin sedikit cerita ya, waktu saya pernah diskusi dengan Bu Risma. Ketika kami perguruan tinggi diundang, mungkin Mas Zainal juga ikut waktu itu. Itu jawaban beliau itu ketika saya mengusulkan tentang, Bu, tolong deh Bu, gimana kalau kita perbaiki governance-nya dulu, saya bilang. Siapa melakukan apa, siapa bertanggung jawab terhadap apa, dan mengurusi apa, di bawah kendali siapa, nanti ujungnya kemana gitu. Bu Risma itu karena beliau orang besar di lapangan ya, beliau biasa emosional aja. Wah, kami ini governance apa lagi yang harus kita bentuk gitu. Beliau biasa itu saya aja, monggo Bu, terserah Ibu saja. Nah itu. Kemudian yang ketiga Mas, menarik mengenai masalah permodalan tadi, pengalaman-pengalaman di 3 negara yang dicontohkan tadi itu saya kira mungkin saja bisa kita terapkan. Gitu ya. Tapi saya juga punya pengalaman ya, diskusi yang kebetulan saya kan, bukan kebetulan ya, sekarang kebetulannya saya jadi WR2, sering diskusi dengan dirut-dirutnya bank-bank besar itu. Selalu itu berhenti ketika bicara masalah technical kolateral gitu ya. Itu yang menurut saya agak lucu ya. Padahal mereka itu kan menikmati dana yang besar dari pemerintah ya. Tapi bahkan sekarang mengalami kelebihan likuiditas gitu. Tapi begitu masuk ke level mengungkit UMKM dan sebagainya, mereka itu selalu bersembunyi di balik kolateral itu, sehingga akhirnya tidak tersalurkan juga gitu. Selain memang dari sisi SDM kita ya, kita akui sangat setuju dengan kesimpulan Mas Tab tadi ya. Memang SDM kita memang harus kita perbaiki, tapi perbaikan SDM itu dari sisi apa gitu. Nah, itu yang harus kita mulai dari mana. Nah, kita di komit ini mungkin bisa memberikan satu rekomendasi. Sebenarnya di mental, mungkin Mas Zainal sudah sangat akrab dengan microfinance ya. Kalau di praktik microfinance itu kan sebenarnya sebelum menyalurkan macam-macam itu, profilnya, integritinya dari yang akan kita bantu itu kan sangat betul-betul kita kawal itu. Bahkan kalau di BMT itu kalau nggak salah ada kewajiban BMT itu membina secara moral bahkan spiritual kepada para anggotanya itu gitu. Ya, ini yang perlu kita dalami lagi. Saya kira sementara itu dulu Mas Sab, Mas Zainal, matur nuwun sangat atas ilmunya. Terima kasih. Sementara menunggu raise hand dari teman-teman yang lain, ada tanggapan dulu dari Pak Zainal, Pak. Teman-teman jangan lupa ya raise hand dulu ya, silakan. Jangan nggak raise hand nih, nanti kalau nggak saya tunjuk. Silakan Pak Zainal. Ya, sedikit misalnya Bu Sri Mulyani misalnya berkuar-kuar, wah, penikmat BBM ini adalah orang yang super kaya ini. Ya enggak? Ya kan, berarti dari situ concern di people-nya dong, ya kan? Siapa sih mereka-mereka yang golongan rentan kemiskinan atau miskin banget? Nah ini nih, ya kan? Disasar aja ke sana, jangan barangnya yang disubsidi, gitu ya. Data-data itu kan pasti ada, ya enggak? Nah ini nih yang wah, kalau kayak gitu kan sudah jelas ini ya, retargeting tadi ini yang atau program-program bansos yang lainnya ini. Nah, itu yang lagi-lagi masalahnya di data ya. Jangan-jangan ya itu tadi kita ini masih segalanya masih kontraktual gitu ya. Oke. Itu aja. Yeah. Jadi kalau persoalan subsidi Pertamina kemarin, Pertamina kan maunya juga mau ke people tuh, Pak Zainal. Tapi kondisi di lapangannya juga tantangannya cukup berat sekali, nggak?
cukup dari teman-teman LSM bawah, tapi juga dari teman-teman akademisi, para pengamat juga sangat melakukan ya penolakan lah. Padahal mungkin dengan begitu mungkin tak maksud pemerintah juga penguatan data. Tetapi ya memang sulit. Nah ini saya agak tertarik dengan soal kebocoran nih, soal kebocoran tadi jadi perhatian Pak Zainal. Saya perlu masukan dari Mas Badiul nih, Mas Badiul. Soal kebocoran ada komentar nggak? Silakan Mas Badiul. Salah satu kendala program pemerintah soal penyimpangan nih tadi Pak Zainal. Nah ini pengalaman Mas Badiul jauh lebih komprehensif dan lebih dalam. Silakan Mas Badiul, mana? Silakan. Mana tadi Mas Badiul? Mas Badiul? Oh ini silent monitor jangan-jangan. Halo? Oke, baik Pak Zainal, tadi ada yang menyampaikan terkait dengan kebocoran nih. Jadi sebenarnya kalau boleh didalami, apakah apa istilahnya ya kontribusi kebocoran terhadap pengucuran dana bantuan sosial itu apakah memang cukup besar? Kalau punya riset di mana negara lain nggak punya gitu misalnya problem kayak begini, bagaimana Pak Zainal? Sambil menunggu Mas Badiul nih. Itu sih memang clear harus dilakukan riset ya. Entah mungkin nanti komit ini bisa melakukan kita. Komit nggak enak kalau itu. Ya, tapi paling tidak itu tuh. Kalau dari sisi mental kan kita lihat developed countries ya. Negara-negara maju itu kan ketika mereka menyeleweng, entah disadari, entah nggak disadari, ya kan, disampaikan Pak Prof. Ali tadi, tidak memperhatikan governance, ya, tata kelola, mereka tuh mundur loh. Aku mundur deh, malu gitu mundur ya, menteri apapun gitu loh ya, pejabat apapun. Di kita itu kan belum itu ya kan, kalau bisa bertahan, nutup-nutupi dan yang lainnya. Lagi-lagi SDM, lagi-lagi mental, ya kan. Bahkan nggak sampai ke level menteri. Nah, kami dulu itu setiap bulan itu kan datang ke balai kota ya, ke balai kota di Göttingen ya, di Jerman itu misalnya. Jadi mereka menerima menerima bahasanya menerima tambahan ya, karena dia fokus ngurusin kita orang-orang asing untuk ngentri apanya itu, menerima tambahan dari kita 100 euro gitu loh ya, ketahuan mundur dia itu. Nah ini kayak gini nih kan mentality. Lagi-lagi mentality yang ya kan. Jadi siap ketika saya salah, baik ini saya sengaja tahu bahwa itu salah atau saya nggak tahu bahwa itu salah dan ketahuan di publik, ya saya akan mundur deh sebagai bentuk moral. Ini nih yang juga harus dikembar-gemborkan gitu ya di kita. Gitu. Monggo, ayo. Ayo lainnya, Mas Badiul sudah bangun? Oh, Mas Badiul curang banget kok dia. Baik teman-teman, saya akan ke Pak Direktur nih sebentar lagi. Saya hanya mau mengatakan aja dari sisi yang dipaparkan oleh Pak Zainal tadi, sebenarnya ada peluang nih, ada peluang peran serta kita nih. Saya sendiri tidak mengatakan kita nggak ada peran serta, sama sekali tidak. Saya walaupun kecil, perannya masih kecil, saya juga sudah mencoba, terutama di fokus SDM, microfinance tadi yang disampaikan oleh Pak Zainal. Saya menghargai sekali itu apa yang menjadi riset beliau, bahwa ketika kita bikin microfinance untuk masuk ke pembiayaan dari bank yang ya kita pikir akan lebih mudah, juga akan lebih sulit itu Pak. Apalagi kalau ngomongin selalu pada pertanyaan, nah sampean sudah pernah berhasil belum di bidang usaha ini? Nah itu kalau saya bawa rombongan untuk ditanya itu ya bingung menjawabnya kan, karena itu memang kita memang baru mulai, teman-teman yang UMKM itu kan baru mulai. Nah peran kita mungkin pada penguatan SDM itu, nah penguatan SDM dan pendampingan itu bisa kita istilahnya kita buatin program yang kecil-kecil, dan bagaimana mungkin Pak
Direktur sudah ada pemikiran itu. Silakan Pak Direktur, ada komennya Pak Direktur. Sambil menunggu teman-teman nih. Ya, baik. Terima kasih. Ini sebelum Pak Slamet Wahyudi ya, beliau sudah resign. Jadi salah satu poin yang saya tangkap juga bagaimana Pak Jainal ini tadi memetakan salah satu bentuk perhatian daripada pemerintah negara lainnya adalah bagaimana mendorong UMKM bisa berdikari atau tumbuh dengan baik. Nah, ini ada beberapa hal-hal yang secara teknis, misalnya dari sisi penguatan IT atau transformasi digital, ini tadi saya cukup apresiasi, dan sepertinya dari beberapa UMKM yang berkembang di Indonesia sudah ke arah sana juga memang, tapi memang belum belum terlihat cukup signifikan. Tapi data tadi cukup baik sekali sehingga menjadi komparasi atau pembanding buat Digita di tanah air. Mungkin itu sementara dari saya, Pak Syaf tadi. Mungkin Pak Slamet Wahyudi akan menyampaikan pertanyaannya. Monggo. Silakan Mas Slamet. Mas Slamet atau Pak Slamet? Wah, ini mah Mas aja ini Mas. Silakan Mas Slamet. Nggih, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator, Pak Syaf tadi hadir. Narasumber yang sangat memberikan penjelasan yang komprehensif ya, Pak Dr. Jainal. Jadi saya ingin menyoroti pada dua hal ini sebenarnya. Yang pertama terkait dengan yang sudah diulas terkait dengan permasalahan yang salah satunya tentang konteks pemberian kredit usaha kecil ya. Kalau kemudian kita bandingkan dengan Malaysia dan Thailand, itu kan ada intervensi langsung oleh pemerintah. Memang di Indonesia sudah, tetapi dalam aplikasinya, saya pernah mendapatkan sering kemudian UMKM konsultasi. Jadi ketika terdampak dengan pandemi COVID ya, ini kan konteksnya pandemi COVID ya Pak Dr. Jainal ya. Jadi itu banyak UMKM yang kemudian yang belum tikar, dikarenakan memang masalah pendanaan. Nah, di faktanya ketika ingin melakukan kredit ya di perbankan, pihak perbankan itu tidak menurunkan suku bunganya. Jadi beberapa itu akhirnya kemudian berat kemudian untuk meminjam kalau seandainya suku bunganya tidak diturunkan. Padahal saat itu karena COVID ya. Kenapa kemudian tidak ada intervensi langsung misalnya misalnya diselesaikan oleh beberapa kementerian misalnya yang terkait, misalnya Kementerian UMKM, kemudian Pak Erick Thohir misalnya, kemudian melakukan langsung gitu intervensi gitu kan. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua terkait dengan konteks SDM ya, SDM kesiapan edukasi. Kalau berbicara entrepreneurship itu kan sudah dilakukan oleh perguruan tinggi ya. Maksud saya semacam ini, tentang kepekaan sosial terkait dengan kemiskinan. Tidak banyak kampus atau perguruan tinggi yang kemudian peka terhadap hal tersebut. Ya. Banyak kemudian perguruan tinggi yang concern terhadap hukum dan teknologi, artificial intelligence dan sebagainya. Tetapi menarik bagi saya ketika berbicara hukum dan kemiskinan menjadi mata kuliah di Undip. Ya, ini kenapa kemudian tidak diiringi oleh perguruan tinggi yang lain gitu. Jadi bagaimana kemudian, karena begini ya, berbicara hukum dan kemiskinan ya, yang menarik di Undip itu, bagaimana kemudian peran hukum, peran pemerintah ketika melahirkan sebuah kebijakan-kebijakan yang kemudian sentral poinnya itu kepada konteks kemiskinan. Nah, kebanyakan kan di UI, di universitas besar itu kan lebih mengarah kepada hukum dan teknologi dan lain sebagainya. Bagaimana konteks itu yang kemudian lahir. Makanya kemudian saya sangat sepakat kalau seandainya ketika pemerintah membuat sebuah policy atau kebijakan itu berbasis kepada pengkajian gitu, berbasis pada riset. Masalahnya adalah banyak kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu basis risetnya itu kurang, sehingga tidak tepat sasaran gitu. Makanya saya menarik kalau Pak Zainal kemudian
riset di Indramayu. Termasuk di UPN kemarin itu kan kerjasama dengan Indramayu ya, melakukan riset. Tapi kaitannya kalau kami ini hukumnya, Pak. Kemenaker Trans kemudian ketika berbicara tentang TKI ya, perlindungan TKI misalnya. Nah, itu kita lakukan. Nah, perguruan tinggi itu kan harus kemudian beririsan langsung gitu kan ya. Dengan apa namanya? Pemerintah maupun dengan daerah-daerah yang benar-benar kalau seandainya kemudian ditelaah kurang seperti Indramayu kan seperti itu. Gitu. Itu saja dari saya Pak Zainal. Terima kasih. Pak Slamet mohon bertanya, sekarang kesibukannya di mana Mas Slamet? Mas Slamet? Ngajar Pak. Ngajar ke Budi? Di UPN. Oh, oke. Mantap. Silakan Pak Zainal menanggapi mungkin tadi dari apa yang disampaikan Mas Slamet. Tanggapannya sepakat, saya setuju. Ya, jadi tadi mengusulkan orientasinya pada pengentasan kemiskinan, ada mata kuliah khusus gitu ya, atau fakultas khusus gitu ya. Kalau microfinance sudah ada ya Pak Zainal ya di ekonomi kita, khusus microfinance gitu. Enggak. Jadi masuknya di apa itu lembaga keuangan non bank. Oh, oke. Mantap. Memang kalau dari pemerintah kemarin sudah ada pengurangan, Mas Slamet, itu dari 6% jadi berapa persen kemarin? 3% ya. Itu berlaku selama pandemi itu. Tetapi sebenarnya itu nggak mudah juga sebenarnya. Malah yang memanfaatkan itu malah bank-bank besar, tapi tetap juga nggak ke UMKM jatuhnya. Jadi pengurangan bunga kemarin yang terjadi di apa namanya di masa pandemi itu tidak banyak ke UMKM, karena saya memanfaatkan itu juga susah itu. Jadi tetap juga jatuhnya ke teman-teman yang sudah besar ya. Apalagi yang tadi yang Mas ceritakan banyak yang gulung tikar itu, trust di bank tetap aja malah rendah. Jadi memang wah ya susah ya mau memaksa bank untuk memperhatikan di sisi itu juga susah. Di lapangan memang sulit itu. Saya mengalaminya sendiri. Jadi problem teman-teman kami itu gulung tikar, padahal dari kebijakan pemerintah itu sudah turun bunga, itu memang saya rasakan ya, itu belum banyak optimal untuk teman-teman yang mengalami tadi itu gulung tikar dan sebagainya. Saya mengingatkan ke Pak Direktur nih, kita sudah 21.16 nih, kita mau diskusi sampai jam berapa Pak Direktur? Mungkin 21.30 ya kalau Pak Zainal berkenan. 15 menit lagi, boleh? Tidak mesti saya yang menjawab kan. Oh, siap. Pak Zainal menjawab, tergantung resennya juga. Silakan teman-teman yang lain, saya persilakan. Jinwa Sabtadhi. Boys, mantap, monggo. Silakan Mas Ainur. Ini topik yang menarik ini, apalagi kan saya kan di Kementerian Desa kan ini. Ya untuk apa itu namanya pengentasan kemiskinan ini memang banyak dinamikanya Pak. Ketika kita seumpama mau, ini kan repotnya kan ketika dikasih bantuan ya kan, tapi penggunaannya kan kadang-kadang nggak sesuai. Semua bantuan kita kalau kasih bantuan uang, penggunaannya untuk beli kambing atau apa untuk entrepreneurship di daerah lokal lah. Kadang-kadang mereka ini jadinya nggak kambing. Terus lebih baik itu dikasih pendampingan Pak, menurut saya itu. Jadi pendampingan itu kan lebih apa ya, buat mengawal ketika ada semua program atau bantuan dari pemerintah. Ini kan ada Perpres 72 kan tentang pengentasan kemiskinan ekstrim juga. Nah, Kementerian Desa kebetulan itu juga ada irisan di situ. Nah, memang banyak indikator yang mulai dari kesehatan, pendidikan, latar belakang, suku. Nah, cuma kan memang benar tadi di SDM-nya, SDM ke penerima ini apakah langsung, soalnya kan data kemiskinan di BPS itu kan langsung dari
apa itu namanya penghasilan 1 tahun, nggak ada yang penghasilan 1 tahun atau GDP, atau ada juga yang per harian. Nah, mereka butuhnya itu kan biasanya kalau dikasih bantuan yang agak long term, agak repot, itu mereka akan apa itu kehidupan sehari-harinya lah dalam kegiatannya dalam mencari penghasilan kan juga terganggu, Pak. Akhirnya mereka memilih bantuan yang sifatnya itu berhenti dipakai, seumpama langsung uang buat kebutuhan sehari-hari atau gitu. Sedangkan yang kayak gitu-gitu kan tidak akan mendongkrak nilai ekonomi atau GDP. Makanya ini dalam menurut saya mungkin kalau ada kesempatan atau rekan-rekan di sini yang bisa jadi pendampingan UMKM, mungkin malah lebih bisa itu mengangkat kemiskinan. Soalnya kalau sekedar dikasih bantuan, kita juga nggak bisa mempertanggungjawabkan apakah itu dibuat apa, terus sama apa itu namanya, yang menerima bantuan itu juga apa itu namanya, kalau berhasil kadang-kadang nggak ngasih tahu, kalau kurang biasanya malah apa itu namanya, demo lagi, Pak ini kurang, ini bantuan segini nggak bisa dimanfaatkan secara penuh, ya kan. Nah, memang kayak gitu. Dulu ada cerita ya ini, ketika BLTDD, kalau yang di daerah saya itu, kan BLTDD itu penerimanya kan itu orang yang tidak menerima bantuan sama sekali dari negara, kayak dari Kemensos nggak ada bantuan, dari UMKM nggak dapat bantuan, dari Kemenaker nggak ada bantuan. Nah itu bisa mendapat bantuan lewat BLTDD. Nah cuma kan nilainya kan kalau nggak, nilainya itu kan 200.000 per bulan ya kan. 200.000. Nah itu 300.000 per bulan. Nah ada itu Kades itu lumayan apa ya, memainkan perannya lah. Jadi perannya itu yang menerima bantuan ini seumpama ada 50 orang. Berarti kan 300.000 kali 50 kan 15 juta kan. Nah 15 juta itu buat apa itu namanya, nggak langsung diberikan tapi bikin dapur umum. Jadi diberikan lewat makanan-makanan. Nah sisanya itu dibelikan lagi, itu bahan bakunya dibeli dari petani tersebut. Akhirnya kan mulai dari desa A, desa B, desa C integrasi lah, pengintegrasian program ini seharusnya yang harus apa itu namanya, diriset kembali oleh pemerintah sama pimpinan-pimpinan di negara ini. Soalnya kan pengintegrasian bantuan itu kan seumpama Kementerian A bantu ini di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Nah itu kan nggak ada integrasi lagi dengan semua dari kementerian kita, desa. Karena kalau Bapak Sekjen Pak Anwar itu kan kalau urusan desanya kan ada desa desmigratif, itu kan urusan PMI ya. Kalau kita kan desanya itu kan urusan masyarakatnya, pemberdayaan masyarakatnya. Kan kurang lebih sama, cuma dalam hal ini kita ketika pemberdayaannya itu kendalanya memang apa ya, kurang pendampingan, entah itu financial advisor atau dalam pengelolaan keuangan. Soalnya mereka kan kalau seumpama dapat modal kecil bingung, modal besar juga bingung ya kan? Pasti banyak itu rekan-rekan itu tanya itu semua di daerah-daerah ketika kunjungan itu, Mas ini cocoknya bikin apa ya, BUMDes apa ya kayak gini ya. Nah itu kan aslinya kan kalau bingung, memang kalau nggak bingung dan tidak ada kemampuan bisa minta bantuan konsultan mungkin dengan membayar, tapi konsultan itu kan udah paten kan kalau menurut saya. Maksudnya saya kadang-kadang juga nggak bisa urusan bantu soalnya potensinya kan kita kan di situ cuma 3 hari. Nah mungkin ya harapan mungkin kalau ada apa itu namanya ya di kita di komit atau di jaringan-jaringan sekitar, kalau memang pengen mengentaskan kemiskinan, setidaknya bantu-bantu saudara sekitar. Nah, sekitar kalau bantuan kita butuhnya apa, enggak, kalau butuhnya apa pasti dimintanya yang aneh-aneh, kecuali kita mau melakukan pendampingan, terus mengawal. Soalnya di Serang itu ada itu teman ya agak sepuh sih, baru kenal juga, cuma beliau itu pembinaan UMKM-nya ada 200-an lah. Nah, 200-an orang, walaupun ini kan orang mungkin 60% itu
kabur ya setelah dapat itu. Nggak banyak sih, cuma biasanya 100 juta, ya 2 juta buat beli. Biasanya keliling es tungtung atau apa, yang penting dagang kalau beliau itu maunya. Kalau orang di sekitarnya kamu, kalau nggak bingung kerja, kamu bisa apa, bikin cilok, ya udah ini cilok itu modalnya berapa. Itu beliau memang baik, cuma kan kadang-kadang kasihannya ketika beliau curhat itu, ya gitu, aku ini dampingin mas, cuma kadang-kadang yang setelah dapat itu kabur. Nah mungkin dalam ini kita lebih target itu mungkin lebih orang yang profilnya lebih dikenal juga ya mungkin. Dengan Pak. Tapi memang kalau untuk pengentasan ekonomi saya senang ini, benar senang. Soalnya kan ini salah satu apa ya? Salah satu mandat di Kementerian Desa ini. Kadang-kadang rekan-rekan juga bingung, pimpinannya juga bingung, kemiskinan ini, kemiskinan ekstrim cara anunya bagaimana. Nah, ketika lewat BUMDes, bingung lagi. BUMDes nggak bisa mas, gini kan masa nggak berani nabrak sedikit-sedikit kalau nggak dibikin pilot project gitu kan. Soalnya takut duluan sama. Demikian mas. Makasih atas waktunya Mas Sabta. Mas Zainal, monggo. Ya, Mas Ainur, itu problem lapangan banyak. Saya sendiri kalau mau berinovasi sendiri dengan bantuan tuh ketabrak sama BPK, Mas. Ya, memang kendala. Kan, bantuan itu kan totally untuk pembayaran muka. Artinya begini, bukan pembayaran, tidak boleh untuk pembayaran muka. Jadi harus habis kan di LPG. Ya. Artinya tidak mungkin kita bisa belanjakan untuk operasional. Jadi operasional nanti nombok lagi. Nah, itu problem itu. Jadi PPK kita, standar pemeriksaan keuangan kita itu kan tidak mau ada uang muka. Berupa uang muka, misalnya saya menyimpan uang karena dia harus bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga bantuan itu aspek operasional, pemasaran ke depan itu nggak tercover dengan bantuan. Itu yang menjadi problem tuh. Nah, sehingga nggak jalan itu, karena ya itu makanya perlu ada sebuah perubahan kebijakan. Saya sebenarnya dengan tim Kemenaker bisa dimengerti, tapi dengan tim BPK tidak. Rame itu saya BPK itu rame sekali, dan itu saya berani, dia malah nyinggung-nyinggung NU segala ya dan sebagainya. Nah, tadi yang ngomongin pendamping, kalau pendamping desa sekarang sejauh mana Mas? Sorry Pak Zainal, saya ngobrol dulu sama Pak Ainur biar nanti biar lebih dalam pengalaman di lapangan. Kalau yang sekarang pendamping desa nggak sampai cover di situ Pak? Mas. Nggak sampai. Kalau pendamping desa itu kayak kepanjangan dari Kementerian Desanya saja kan. Jadi dana desa itu harus digunakan sesuai dengan permennya, permen penggunaan dana desa. Kalau melenceng dari situ bisa jadi temuan kan, memang harus dikawal dari permennya itu. Dari Kemenkeu pun transfernya kan langsung kan, nggak lewat Kementerian Desa transfer kan, tapi dari Kemenkeu langsung lah. Makanya harus ada pendampingan. Itu apakah sesuai dengan rencana apa enggak? Soalnya kan kades-kades itu kan dipikirnya kan dengan dana langsung gelondongan setengah itu kan pengen bangun apa saja kan nggak boleh kan Pak, kan nggak boleh kayak bangun kantor itu tidak boleh. Kantor desa itu memang nggak boleh. Memang harus digunakan sesuai dengan permennya. Kayak kemarin kan kalau yang corona itu kan 30% harus dialokasikan untuk BLTDD kan. Nah ini sempat kasus lagi nih ketika ada desa itu sudah mampu semua kan. Nah ini disuruh dialokasikan 30% dari dana desanya. Ini nggak ada, jadi 30% ini nggak ada menerima bantuan, malah kita dimarahi dari Kemenkeu lagi. Harusnya itu harus disalurkan, nggak boleh nggak disalurkan, tapi orangnya mampu semua ini. Nah ketika kayak gitu kan, apakah dibuat cadangan atau apa kan, akhirnya kan Pemdes kan juga bingung kan, Pemdes bingung, rekan PMD bingung, pendamping juga bingung kan. Salurin ke siapa aja, yang kalau enggak yang pokoknya tersalur aja lah, terserah. Kalau udah kayak gitu tuh udah terserah. Untuk bertanggung jawabannya yang penting bertanggung jawab gitu aja. Itu Pak Zainal, problem di lapangan Pak Zainal. Tadi skema dari bantuan tidak terus pada penyesuaian pada regulasinya,
itu ada problem nih. Sehingga pada akhirnya Pak Ainur tadi menyampaikan, pada akhirnya kementerian pun punya kesimpulan sendiri, ya sudahlah, yang penting gugur kewajiban nih, yang penting tersalurkan gitu. Gimana pendapat Pak Zainal? Silakan nih. Ayo, monggo yang lain dibantu dong jawabnya. Emang kalau pakai uang negara mesti ngikutin aturan sih. Itu dari, kalau kita sebenarnya sama kementerian udah kompak nih ya, apapun bisa kita inovasi, kita siasati, tapi dengan BPK bisa rame itu. Saya mengalami sendiri itu. Silakan yang lain. Silakan Pak. Mas yang lain. Mas Agam, ada pengalaman Mas Agam tadi, ada kayaknya ada Mas Agam deh. Ya, Mas Agam? Oh, enggak ada. Nah, silakan yang lain. Sebelum 2 menit lagi kita akan akhiri diskusi kita ini. Nanti berikutnya kita bacakan aja poin-poin yang penting setelah diskusi kita. Di luar apa yang sudah kita dapatkan dari paparan dari Pak Zainal ya, karena paparan dari Pak Zainal kan sudah muncul tadi di slide dan kita sudah share di grup. Jadi saya mungkin hanya menyampaikan poin-poin penting dari diskusi kita tentang hal-hal yang muncul yang baru di diskusi ini. Silakan yang lain. Mas Badiol benar-benar silent ini. Saya pengen punya tanggapan soal kebocoran padahal. Bagaimana Pak Direktur? Pak Direktur mana? Ya, Risam aja langsung, nggak apa-apa Pak Sab tadi. Langsung. Kita tutup dulu ya. Saya langsung kesimpulan ya. Atau mungkin dari Pak Anwar ada ini dulu, Pak Anwar Sanusi. Pak Anwar sepertinya beliau silent nih. Ada ini. Oke, terima kasih. Enggak, saya ngikutin kok. Cuman kebetulan saya ada di Malang, terus kemudian lagi ada acara dengan Brawijaya ya. Pada intinya saya tadi mengikuti diskusi yang disampaikan oleh Mas Zainal ya. Terima kasih Mas Zainal. Artinya memang kita sangat perlu sekali sisi-sisi logika, terutama untuk memperkuat tadi kebijakan publik yang memang itu menjadi wilayah mandatorinya pemerintah. Ya, memang saya setuju bahwa persoalan untuk mengentaskan kemiskinan itu bukan semata-mata tugasnya pemerintah, iya. Tapi pemerintah ini adalah memegang istilahnya kendali utama. Fardu ainnya itu kan ada di pemerintah, sedangkan kifayahnya itu ada di masyarakat yang lain. Nah, artinya kami sangat melihat bahwa memang ada banyak hal, terutama pembenahan di lingkup program sendiri pun yang harus kita betul-betul kawal. Jangan sampai tadi respon yang disampaikan oleh Mas Zainal, kebijakan kita itu lebih kebijakan yang sifatnya selalu adalah sporadis dan juga kebijakan-kebijakan yang hanya patah-patah. Itu bagus sekali ya katanya patah-patah, tidak ada continuity. Meskipun kita selalu mengatakan bahwa setiap tahapan pembangunan kita memperlanjutkan yang namanya kontinuitasnya. Tapi tidak mudah karena memang kadangkala terutama memang ini mungkin nanti kita diskusikan kembali ya. Ketika kita mencoba untuk melihat realitas politik sama realitas administrasi, kadangkala ini agak berbeda. Politik kan selalu pengen bicaranya cepat. Administrasi kan bicaranya tepat. Jadi ini sesuatu yang menurut saya harus kita kompromikan. Cepat tapi juga tepat. Tepat tapi jangan sampai tidak cepat. Nah ini yang menurut saya sampai sekarang tuh berpikir ya gimana ya. Artinya kita pengen cepat, tapi betul-betul tidak menyalahi dari sisi tata kelola administrasi yang memang biasanya dia memiliki kelenturan yang sangat rendah. Pokoknya aturannya seperti ini, kita nggak bisa. Tadi Mas Sab tadi saya rasa sangat paham gimana ketika mengelola program dan kita menjadi objek pemeriksaan.
Karena memang tidak bisa orang mengatakan, kami terutama dulu ingat sekali ya, pada saat tahun 90-an pertengahan, ada satu karya, dan itu menjadi referensi terutama pengelola pemerintahan di dunia, yang namanya buku Reinventing Government. Jadi adalah bagaimana cara mereinvent ada pemerintah. Salah satunya di situ adalah mengatakan ada 9 itu prinsip. Salah satunya itu adalah mission driven, bukan rule driven. Digerakkan oleh misi tapi tidak dikeluarkan oleh aturan. Tapi nggak mudah, tidak mudah itu untuk kita lakukan. Nah, oleh karena itu tentunya kita sebagai pengelola pemerintah ini juga betul-betul tadi kita harus menjaga 2 hal tadi. Artinya cepatnya iya, tapi tepatnya juga harus kita penuhi. Saya rasa tadi istilahnya kritik yang disampaikan oleh Mas Zainal tadi sangat bermanfaat. Tinggal tadi adalah kita bagaimana membangun namanya di situ ketepatan dari kita mengimplementasikan kebijakan itu. Nah, tentunya kalau kita mau ketepatan, ya tentunya yang ukur itu nanti juga harus kita ajak ngomong. Sayang anggota komit tidak ada yang dari BPK ya. Jadi kalau misalnya ada lumayan itu bisa tanya lah gimana ini. Artinya kami orang teriak-teriak ya teman-teman semua untuk segera cepat. Tapi kita juga artinya tersandra. Sebentar lagi mungkin ada kebijakan yang sangat istilahnya kebijakan sebagai pengiring dari kebijakan yang satunya lagi. Dan itu biasa. Misalnya kebijakan katakanlah kenaikan sesuatu komoditas kan akan diikuti dengan kompensasi. Nah, ini yang juga tentunya kita sebagai pelaksana yang untuk mengendalikan yang kedua itu tidak mudah juga itu. Jadi ini tentunya itu akhirnya korbannya siapa? Ya orang miskin. Orang miskin kalau misalnya orang-orang istilahnya untuk kita segera cepat respon, itu akan membuat istilahnya kedalamannya itu tidak terlalu dalam. Saya ingat beberapa kasus mungkin negara-negara lain sebetulnya bisa melakukan. Sama contohnya gini, kenapa misalnya di Jepang, jalanan itu nggak ada, yang jalanan itu berlubang nggak ada, Pak. Kalau kita, coba lihat, cek, di awal tahun jalanan kan banyak rusak. Tanya kenapa? Anggarannya belum turun, Pak, itu. Nah, ini yang menurut saya hal-hal seperti itu yang harus kita nanti kaji, telaah. Dan saya ucapkan terima kasih Mas Zainal sebagai pembuka jalan diskusi membangun bangsa dan peradaban dari komit ini. Matur nuwun, demikian Mas Tabdi, demikian Mas Maul, matur nuwun sekali lagi Mas Dr. Zainal Effendi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih tadi Pak Anwar Sanusi yang menyampaikan pandangan dari sisi pemerintah dan bagaimana program bisa berjalan. Saya mohon izin kepada teman-teman karena waktu sudah cukup ini. Terutama saya terima kasih kepada Pak Zainal yang memberikan paparan. Saya pikir kalau Pak Zainalnya nggak bagus, paparannya kita nggak dalam. Mungkinnya. Saya juga pengalamannya nggak jadi curhat tadi, akhirnya jadi curhat. Teman-teman, saya akan memberikan sedikit beberapa poin penting ya terkait dengan diskusi kita malam ini. Saya mohon maaf, saya perlu sampaikan hal-hal yang terkait dengan diskusi ya, artinya di luar dari apa yang dipaparkan Pak Zainal tadi, terutama apa yang disampaikan oleh Pak Anwar, kemudian dari teman-teman tadi selama diskusi. Pertama adalah bahwa memang program pendampingan itu perlu kita kuatkan ya. Tadi Pak Mas Ainur tadi sampaikan bahwa pendamping desa itu tidak pada pendampingan ke usaha ya, tetapi lebih relatif pada penyaluran dana bantuan. Sementara Pak Zainal menekankan poin yang penting adalah pendampingan pada sisi usaha ya. Sampai dengan pada penguatan SDM, karena tadi disampaikan Pak Zainal fatwanya tadi bahwa persoalan SDM itu sampai 5 kali, 5 layer tuh, baru persoalan yang lain. Sehingga penguatan pendampingan beliau rekomendasikan menjadi
pokok juga. Kemudian tadi ada kendala terhadap penyaluran ya, atau skema anggaran ya dari bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah. Nah, itu kendalanya adalah terkait dengan regulasi, terkait dengan batasan-batasan birokrasi dan sebagainya. Tadi Pak Anwar sampaikan bahwa memang kalau politik itu serba cepat, tapi kalau birokrasi atau tata pengelolaan itu harus tepat. Jadi harus ada kompromi antara cepat dan tepat. Dan itu harus ada titik temu terus, mencari titik temu terus antara itu. Karena kalau tidak, merespon dari kebutuhan masyarakat di bawah itu sungguh akan terkendala ya. Karena tadi memang apa yang disampaikan beliau, salah satu case adalah infrastruktur tuh. Kalau kita infrastruktur akan mengalami delay ya dalam pengatasan infrastruktur dan pemeliharaan di bawah. Kalau kita tidak ada kendala di situ, mungkin lebih cepat. Nah, tadi juga disampaikan dari Pak Ali ya, terutama melakukan perhatian ya, meminta perhatian ke soal people nih. Nah, people itu bahwa ingin lebih diperhatikan sehingga penguatan terhadap people. Sebenarnya Pak Anwar tadi juga mengatakan terima kasih atas beberapa kritik yang disampaikan dalam makalah Pak Zainal, terutama dalam hal terkait penyaluran ya, dan fokus bukan miss target lah maksudnya, jadi targetannya pada pokok. Nah, tadi disampaikan bagaimana kendala-kendala di lapangan. Tadi disampaikan ada misdriven atau rule driven. Nah, di kita itu lebih banyak ke rule driven. Saya sendiri juga sudah menangkap sebenarnya maksud dari program Kemnaker itu. Ada TKM awal, kemudian TKM lanjutan, itu sudah misinya sudah bagus. Tetapi ya memang kita perlu tadi itu penguatan yang lain. Nah, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti saya akan coba tulis ya, dan saya sharing ke grup ya. Untuk makalah sudah di-share oleh Pak Direktur, dan saya menyampaikan mohon maaf jika dalam memimpin sih ya kok kan. Ya, dalam ikut membantu aliran diskusi ini ada kesalahan ya, ada kesalahan tutur kata atau miskomunikasi atau misunderstanding di dalam menanggapi apa yang disampaikan oleh narasumber ataupun teman-teman di sini. Saya serahkan kembali ke Pak Direktur, ke Pak Agus Maulana, dan saya menyampaikan sekali lagi terima kasih atas keikutsertaannya. Saya ucapkan juga mohon maaf sekali lagi. Wallahumma bil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah sekitar 2 jam ya sudah kita lalui. Ini tadi dari sisi paparan maupun diskusi sangat hangat sekali. Ini luar biasa. Ini insya Allah bisa memberikan pencerahan, enlightening ya, baik dari sisi keilmuan maupun dari sisi praktikal. Apalagi ditambah juga dari sisi pengalaman atau birokrat Pak Anwar Sanusi, yang karena beliau sudah lama berkecimpung di dalam kementerian, baik Kementerian Desa maupun Tenaga Kerja. Ini sangat tepat sekali tema pada malam hari ini, karena bagaimana manusia itu sebagai subjek dan manusia sebagai objek dalam pembangunan. Baik, informasi tambahan bahwa ke depan tentu saja kami akan menampung beberapa alternatif seri-seri ke depan, apakah temanya masih berkaitan dengan ekonomi atau hukum atau lainnya. Di dalam form isian kehadiran tadi juga kami menyertakan beberapa alternatif sehingga bisa menjadi pilihan. Nanti akan coba kami rangkum dan mencoba nanti mana yang lebih tepat ke depan, dan tentu saja nanti akan coba kita rumuskan juga narasumber yang terkait. Baik, terima kasih kepada Profesor Anwar Sanusi, Profesor Ali Mukti, Pak Dr. Jenal, Pak Moderator, Pak Saptadi, para peserta webinar sekalian atas kontribusinya luar biasa pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan malam hari ini memberikan kebaikan, keberkahan untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekurangan.
Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya udah tinggal